Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai saat ini kita masih dalam keadaan beriman, berislam, dan juga tentunya masih di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk meraup atau meraih pahala sebanyak-banyaknya untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita, untuk menambah amal-amal kita dan juga menambah ketakwaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan melipat gandakan di dalam bulan suci Ramadan tersebut amalan-amalan yang kita kerjakan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu malam di dalam bulan suci Ramadan. Ramadan itu sendiri sudah mulia, kita beramal di hari-hari biasa, di malam-malam biasa bulan suci Ramadan itu sudah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu malam yang kita sering dengar atau sering katakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini sebetulnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, sehingga di malam tersebut hamba ketika beramal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyamai amal-amal tersebut seperti umat-umat terdahulu. Makanya diceritakan para sahabat itu bersedih. Kenapa? Karena umur umat Nabi kita Muhammad SAW itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Artinya para sahabat sedih karena di umur yang pendek itu mereka sedikit amalnya. Sedangkan umat-umat terdahulu dengan umur yang panjang-panjang itu mereka bisa beramal banyak, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabar gembira, yaitu berupa surah dalam Al-Qur'an yang mengemukakan bahwa kalau kita beramal di malam tersebut dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti beramal 1000 bulan. 1000 bulan, yaitu 83 tahun 4 bulan atau kurang lebihnya seperti itu. Oleh karenanya, maka penting bagi kita untuk mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga kita bisa bersemangat untuk meraih, untuk beramal, untuk sholat, untuk
qiyam di malam tersebut, membaca Quran, berzikir, i'tikaf, atau juga sedekah dan lain sebagainya di malam tersebut. Adapun keutamaan malam-malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar adalah yang pertama Allah memuliakan dengan Al-Qur'an. Memang ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, segala sesuatu yang berhubungan dengan Quran itu dimuliakan oleh Allah. Begitu juga malam Lailatul Qadar ini. Mengapa malam Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena malam tersebut adalah malam diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian Allah menyebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Allah telah menurunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Dan di sini ada isyarat, kata para ulama, tidak disebutkan di permulaan surah Al-Qadar ini Allah menurunkan apa, cuma menggunakan dhamir. Inna anzalnahu. Kami, kata Allah, telah menurunkannya. Tapi kata para ulama, maksudnya adalah Al-Quran. Di antara isyaratnya itu adalah yang pertama, karena surah Al-Qadar ini ditempatkan setelah urutan surah Al-Alaq. Dan kita tahu bahwa surah Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi isyarat bahwa hunya di situ kembali kepada Al-Quran yang menjadi awal sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, ya, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Al-Quran, kata Ibnu Abbas, diturunkan secara langsung, ya, 30 juz, ya, ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini maksudnya tadi, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ibnu Abbas mengatakan Al-Quran diturunkan langsung, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Tsumma nazala ba'da dzalika fi 20 sanatan. Kemudian turun berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 tahun. Masya Allah, ya, ini penjelasannya. Jadi yang pertama, dimuliakan malam Lailatul Qadar itu karena diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala amal di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qala Mujahid fi qawlihi ta'ala lailatul qadri khairun min alfi syahrin, ay amaluha wa siyamuha wa qiyamuha khairun min alfi syahrin. Maksudnya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan itu maksudnya adalah yang pertama amal, maksudnya beramal di malam tersebut, atau berpuasa di siang harinya, wa qiyamuha, atau menghidupkan malam-malamnya, ya, dengan zikir, baca Quran dan sebagainya, khairun min alfi syahr. Kalau diterima itu lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang notabene-nya umurnya itu adalah pendek-pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Sehingga kalkulasikan saja, ya, misalkan umur seseorang atau seseorang mendapatkan Lailatul Qadar 5 kali saja diterima oleh Allah. 83 kali 5, ya, bisa dijumlahkan sendiri. Itu sudah banyak sekali, apalagi sampai dia berumur 40 tahun. Dia balik umur 12 tahun. Artinya 38 tahun, ya. 28 tahun dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan kalau 28 kali dikali 83 bulan, 83 tahun, 83 tahun 4 bulan itu sudah bisa menyamai umat-umat terdahulu di dalam amal-amalnya. Maka ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Umurnya pendek-pendek, tapi amalnya bisa menyamai umat terdahulu. Makanya, ya, al-ibratu laisa fi tawilil umr. Jadi, ya, yang menunjukkan kualitas itu bukan panjangnya umur,
tapi berkahnya amal. Ya, berkahnya amal. Amal sedikit tapi berkah, pahalanya bisa menyamai umat-umat terdahulu. Kemudian selanjutnya, ya, di antara keutamaan juga, kalau seorang beramal di malam tersebut dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan dihapuskan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ini sebagaimana riwayat ya dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi," rawahul Bukhari. Siapa saja, kata Rasulullah, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ikut-ikutan, karena iman. Tentu iman ini dibangun di atas ilmu. Dibangun di atas ilmu, mengetahui betul bahwa menghidupkan di malam tersebut itu memiliki keutamaan, dan yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tidak ikut-ikut kawan, ya, kawannya ke masjid datang ke masjid, ya, misalkan, atau malu sama mertua misalkan, daripada di rumah terus, baik saya itikaf, tidak enak sama orang tua, tidak enak sama mertua, bukan, tapi imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Rasulullah SAW menggambarkan siapa yang terhalang di malam tersebut. Siapa yang terhalang di malam tersebut untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari banyak sekali kebaikan-kebaikan. Maka salah satu hikmah, ya, mengapa malam Lailatul Qadar itu tidak disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan malam Lailatul Qadar itu tanggal 21, malam Lailatul Qadar itu 23 atau 25 atau 27 atau 29. Itu kata para ulama untuk memotivasi kita umat Islam, ya, untuk terus-menerus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa, kata para ulama, doa di hari Jumat itu kan mustajab. Tapi tidak ditentukan waktunya itu kapan, tidak ditentukan. Maka Allah itu senang kalau kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama juga seperti malam Lailatul Qadar ini. Maka kita hidupkan ya malam-malam ganjil atau 10 hari, ya, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, agar kita bisa mendapatkan kebaikan daripada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah, "Qad ja'akum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannati, dibukakan di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahimi, dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatul khairun min alfi syahrin, di bulan tersebut ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, siapa yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalang dari banyak kebaikan. Maka agar kita bisa mendapatkan kebaikan tersebut, maka selalulah kita iktikaf full di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan tersebut. Jadi bukan, ini juga kaitannya dengan perbedaan ini, ya, perbedaan permulaan Ramadan di beberapa tempat. Nah, kata para ulama, untuk menyikapi yang di daerah ini malam 21, di daerah yang lain ini malam 20, gimana untuk menentukan itu? Maka untuk amannya, kata para ulama, silakan iktikaf saja tiap malam. Hidupkan tiap malam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan tersebut, agar kita tidak terluput, ya, di malam tersebut daripada banyak kebaikan-kebaikan. Kemudian juga malam Lailatul Qadar dimuliakan bahwa di malam tersebut turun banyak malaikat, dan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal dan juga rezeki-rezeki. Ya.
Imam Mujahid mengatakan yuqda fi lailatul qadri ma yakunu fis sanati min rizqin aw musibatin. Diputuskan di malam Lailatul Qadar ya, apa yang akan terjadi di tahun tersebut daripada rizki dan juga musibah. Maksudnya ini nih orang ini nih oleh Allah dikasih di tahun ini misalkan mau dikasih mobil. Di tahun ini misalkan bisa mampu melaksanakan apa, atau orang ini akan diuji sebuah musibah, maka di malam tersebut diputuskan oleh Allah. Tsumma yuqaddamu ma yasha. Kemudian didahulukan orang yang dikehendaki atau apa saja yang Allah kehendaki. Wa yu'akhkharu ma yasha, dan diakhirkan apa yang Allah kehendaki. Fa amma kitabus sa'adati wasyaqa fa huwa tsabitun la yughayyar. Adapun catatan tentang kebahagiaan dan juga kecelakaan maka itu tetap tidak berubah. Artinya ada orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahagia atau ditakdirkan sebagai orang yang celaka misalkan, maka itu tidak berubah. Dan juga dari Rabi'ah bin Kalthum ya, beliau mengatakan kuntu indal Hasan, saya berada di sisi Al Hasan. Faqala lahu rajulun, kemudian ada seorang mengatakan kepadanya, ya Aba Sa'id, Lailatul Qadri fi kulli Ramadan? Wahai Abu Sa'id, apakah malam Lailatul Qadar itu di setiap Ramadan? Qala i wallah. I wallah ini kata lain dalam bahasa Arab ya, menunjukkan na'am. Wallah, wallah. Iya, demi Allah. Innaha la fi kulli Ramadan. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu setiap Ramadan. Wa innaha lailatul lati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dan di malam tersebut diputuskan segala perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fiha yaqdillahu kulla ajalin wa amalin wa rizqin ila mithliha. Dan di malam tersebut Allah menentukan ajal seseorang. Misalkan tahun ini orang ini meninggal, udah ditentukan di malam Lailatul Qadar. Ya. Atau belum dan sebagainya, atau rizki. Bahkan siapa yang haji, siapa yang umroh di tahun tersebut oleh Allah diputuskan di malam Lailatul Qadar. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar agar kita mendapatkan banyak-banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kelebihan atau keutamaan malam Lailatul Qadar adalah di malam tersebut selamat daripada gangguan syaitan dan juga dari segala keburukan. Ibnu Jarir mengatakan fi qoulihi ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajr, ay salamu lailatul qadri minasyarri kullihi min awwalihi ila tulu'il fajri min lailatiha, yaitu maksud salamun keselamatan di malam tersebut sampai terbit fajar. Maksudnya di malam tersebut selamat daripada keburukan semuanya. Jadi tidak ada keburukan di malam tersebut. Tidak ada keburukan. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Mujahid ya, bahwa salamun hiya matla'il fajar, qala hiya salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adan. Jadi di malam tersebut kata beliau Imam Mujahid ya, selamat daripada syaitan tidak bisa mengganggu atau tidak bisa membisiki keburukan kepada seseorang atau mengganggu seseorang. Maka salamun ya hatta matla'il fajar. Nah, inilah beberapa keutamaan daripada malam Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sebutkan semuanya di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Di malam tersebut para malaikat turun ya, dan juga malaikat Jibril membawa perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajar, dan juga di malam tersebut selamat daripada keburukan-keburukan dan juga gangguan syaitan. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat dan juga kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.